qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka yang dimaksudkan dengan Ahmad adalah Muhammad. Mengapa beliau dinamakan Ahmad? Karena nama beliau lebih tenar. Di langit, penduduk langit mengenal beliau dengan nama Ahmad. Lalu nama itu dikenalkan kepada penduduk bumi dengan nama Muhammad. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Disebut ummi karena beliau berasal dari Ummul Qura, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Lalu yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 146, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa anna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, maksudnya mereka diberi kitab Taurat dan Injil. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Al-Quran selalu mengangkat tema kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasara tentang bahwa nanti di akhir zaman Allah mengutus seorang Rasul yang bernama Muhammad. Dia sebagai khatimul anbiya wal mursalin. Lalu mengapa kitab-kitab mereka tidak mengakui? Ini sebagai suatu bukti bahwa kitab-kitab mereka itu sudah diselewengkan. A'lana al-Quran wa asarra ala anna at-Taurata allati unzilat ala Musa wal Injil alladhi unzila ala Isa qad basyara bi nubuwwati Muhammad. Al-Quran selalu menyatakan dan terus-menerus menjelaskan bahwa Taurat yang diturunkan kepada Musa serta Injil yang diturunkan kepada Isa, keduanya itu memberi kabar gembira bahwa nanti di akhir zaman Allah akan mengutus seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajaba'u bihadha al-haqiqah ulama'ul yahud wan nasara wa tahaddahum an yukadzibu
Al-Quran mengangkat tema ini pada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasara supaya masyarakat mengetahui bahwa mereka telah merubah kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mereka. Tidak lagi di dalam kitab mereka sekarang ini yang menjelaskan bahwa Muhammad itu sebagai nabi di akhir zaman. Muhammad itu adalah seorang rasul yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci mereka. Dan beliau sebagai penutup para nabi dan para rasul. Wa ma dzakara tarikhu anna ahadan minhum kadzdzaba wa ankar. Penyelewengan sejarah yang terus-menerus mengekspos bahwa para pendeta tidak melakukan kebohongan. Padahal mereka telah berbohong. Mereka menjelaskan kitab suci mereka tidak menceritakan bahwa Allah akan mengutus seorang nabi di akhir zaman. Padahal itu semua sudah ditambah dan sudah dikurangi. Maka Al-Quran mengangkat tema tersebut bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi terdahulu, begitu juga Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Musa dan Isa, itu menceritakan bahwa nanti di akhir zaman Allah akan mengutus seorang nabi yang bernama Muhammad. Beliau sebagai penutup para nabi dan para rasul. Kesepakatan sejarah itu semuanya telah berbohong. Karena sejarah menjelaskan bahwa para pendeta itu tidak menambah dan tidak mengurangi. Pada hakikatnya itu semua sudah diselewengkan. Sehingga kitab Taurat dan Injil sekarang ini tidak lagi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Khatimul Anbiya wal Mursalin. Bal athbata anna al-munsibina minhum i'tarafu wa aslamu ka'Abdillah ibn Salam wa ghairihi. Ma'al ilmi annahum kanu yunsibuna al-'ada'a li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Begitu juga disebutkan dalam sejarah bahwa orang-orang yang netral dari orang-orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam dan selainnya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu telah dijanjikan dalam kitab mereka. Beliau adalah seorang utusan Allah yang terakhir. Beliau adalah Khatimul Anbiya wal Mursalin. Padahal sikap sebelumnya dari Abdullah bin Salam, begitu juga teman-temannya, mereka ini sebagai lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad itu diyakini oleh Abdullah bin Salam dan kelompoknya, kemudian mereka beriman membenarkan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tafsir Al-Tafi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدَ. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu.
membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Mal makna? Arti dari Ahmad adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini dijelaskan oleh beberapa riwayat seperti yang tertera di dalam kitab Al-Awali, bahwa ajakan Isa alaihissalam adalah membenarkan kepada kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga di dalam hadis disebutkan, Inna Allah Ta'ala lamma basyara Isa alaihissalam bidhuhuri nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahu fi sifatihi. Dalam hadis disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Isa memberikan kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa itu menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad, sehingga kaum Isa mengetahui mereka lebih mengenal Nabi ketimbang mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Begitu juga di dalam Al-Kafi, riwayat dari Al-Imam As-Sadiq alaihissalam, beliau menjelaskan, lamma an ba'atha Allahu al-Masih alaihissalam qala innahu sawfa ya'ti min ba'di nabiyyun ismuhu Ahmad sallallahu alaihi wa alihi min wuldi Ismail yajibu bitasdiqi wa tasdiqukum wa azri wa azrukum. As-Sadiq alaihissalam menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Al-Masih, Al-Masih mengucapkan, akan ada seorang utusan setelahku bernama Ahmad. Ahmad itu dari keturunan Ismail, dan dia datang untuk membenarkan ajakanku serta menceritakan kesucianku. Karena Isa alaihissalam oleh sebagian Banu Israel itu dihina. Dia dikatakan sebagai anak hasil hubungan gelap antara Najjar dengan Sayyidah Maryam. Wa 'anil Baqir alaihissalam, lam tazal al-anbiya tubashshiru bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi hatta ba'atha Allahu al-Masih Isa ibn Maryam alaihi salam. فبشر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك قول الله تعالى يجدونه يعني اليهود والنصارى صفة محمد واسمه عندهم يعني في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهو قول الله عز وجل يخبر عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Riwayat dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membawa berita gembira bahwa Allah di akhir zaman akan mengutus seorang Rasul atau Nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada Isa putra Maryam. Isa putra Maryam juga membawa berita gembira
akan diutus seorang nabi atau rasul bernama Muhammad. Hal tersebut berhubungan dengan beberapa ayat suci Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka mendapatkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka mendapatkan nama dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka mendapatkannya di dalam Taurat dan Injil. Lalu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab mereka, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Muhammad itu selalu menyuruh umat manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf, dan beliau melarang umat manusia untuk mengerjakan yang munkar. Maka berarti syariat yang dibawa oleh beliau itu jelas dan gamblang. Syariat tersebut lengkap menjelaskan semua perkara, dari mulai perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Oleh karena itu beliau diangkat oleh Allah menjadi khatimul anbiya wal mursalin. Karena syariat beliau tidak akan digantikan dengan syariat yang lain. Isa alaihissalam membawa berita gembira seorang rasul yang akan datang setelahnya. Dialah yang bernama Ahmad. Ahmad seperti yang kita sebutkan pada pembahasan terdahulu. Mengapa beliau disebut Ahmad? Karena penduduk langit mengenal beliau dengan nama tersebut, sebagaimana penduduk bumi mengenal beliau dengan nama Muhammad. Wa fil faqih anhu alaihi salam anna isman nabiyyi fi suhuf Ibrahim ala nabiyyina wa alihi wa alaihi salam al-mahi wa fi Taurat Musa al-had wa fi Injil Isa alaihi salam Ahmad wa fil Furqan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Faqih riwayat dari Al-Baqir alaihi salam, nama beliau sallallahu alaihi wasallam dalam suhuf Ibrahim yaitu Al-Mahi. Beliau yang melenyapkan kemungkaran. Wa fit Taurat Musa al-Had. Nama beliau dalam Taurat Musa itu disebut al-Had, manusia yang tegas. Asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Dalam Injil nama beliau Ahmad. Karena beliau berperilaku yang mulia, sehingga beliau dipuji oleh Tuhannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa fil Furqan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Furqan, dalam Al-Quran, nama beliau disebut Muhammad. Wa liqaulihi ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun wal qummi. Sa'ala ba'dul yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima summiyat Ahmad sallallahu alaihi wa alihi. Qala li anni fis sama'i Ahmadu minni fil ard. Al-Qummi menyebutkan sebagian orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lima summita Ahmad, mengapa Anda diberi nama Ahmad? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku selalu dipuji terus menerus, tidak pernah putus di langit ketimbang penduduk bumi. Di langit tidak ada yang menolak, tidak ada yang melawan, selalu membacakan sholawat. Walikaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tidak, tapi tidak seperti itu bagi penduduk bumi. Wa fil ikmal an as-sadiq alaihi salam qala baina Isa wa Muhammad alaihi wa alihi wa alaihi salam 500 amin minha 250 aman laisa fiha nabiyyun wala alimun zahirun kanu mustamsikina bidini Isa alaihi salam thumma qala wala takunu al-ardu illa wa fiha alimun. Dalam Al-Ikmal disebutkan riwayat dari As-Sadiq alaihi salam, beliau menjelaskan Allah mengutus Muhammad setelah Isa alaihi salam itu 500 tahun. Jadi setelah Isa diutus oleh Allah 500 tahun kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan 250 tahun setelah Isa alaihissalam diputus, itu tidak ada nabi. Ini mungkin menurut riwayat yang lain, nabi-nabi Bani Israel yang terakhir diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Isa. Lalu mereka melakukan ibadah, mengamalkan syariat sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Musa alaihissalam. Tsumma qala wala takunul ardu illa wa fiha 'alim. Lalu oleh Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam, bumi Allah tidak pernah kosong dari al-hadi, dari orang yang memberikan bimbingan, dari orang yang memberikan petunjuk. Selalu ada orang yang berilmu memberikan bimbingan kepada umat manusia.